Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore untuk kita semua di mana kalian berada. Saya di sini Gustaf Setiawan dari Politeknik Manufaktur Bangka Belitung dengan jurusan Bisnis Digital dengan NPM 109413. Izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi mengenai interval kepercayaan, yaitu konsep perhitungan dan aplikasinya dalam statistik, entah itu statistik deskripsi atau inferensial. Semoga kalian yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan enjoy dalam menontonnya. Oke, kita lanjut ke next slide pertama, yaitu kenapa hasil survei nggak pernah 100% pasti? Pernah nggak sih kalian lihat hasil survei yang bilang misalnya 60% orang lebih suka produk A? Pertanyaannya, apakah itu benar-benar pasti 60% itu orang suka tuh produk A itu? Atau sebenarnya masih ada kemungkinannya yang meleset dari kepastian 60% itu? Nah, masalahnya dalam dunia nyata kita hampir tidak pernah bisa mengambil data dari seluruh populasi. Tentunya ada miliaran manusia. Kita nggak mungkin untuk mengambil populasi seluruh manusia itu. Maka dari itu kita menggunakan sampel. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penting. Gimana sih cara kita yakin data sampel bisa mewakili populasi? Nah, seberapa yakin kita bahwa hasil sampel itu mendekati kondisi yang sebenarnya? Di video ini kita akan bahas konsep yang disebut dengan interval kepercayaan, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan kita terhadap data. Gitu. Nah, kita next slide kedua, yaitu ada masalah. Terdapat 4 masalah di sini. Yang pertama yaitu data populasi itu sulit didapat. Nah, dalam dunia nyata kita hampir tidak mungkin mengumpulkan data dari seluruh populasi. Oke, populasi itu adalah keseluruhan, misalnya keseluruhan manusia. Misalnya 8 miliar gitu manusia. Kita nggak mungkin untuk mengambil seluruh populasi tersebut, ya kan? Nah, misalnya kalau kita ingin tahu rata-rata pengeluaran mahasiswa di Indonesia tuh, kita tidak mungkin survei semua mahasiswa di Indonesia begitu kan. Akhirnya kita menggunakan sampel, ya. Nomor dua, menggunakan sampel sebagai representasi. Sampel misalnya 100 atau 200 mahasiswa nih untuk mewakili populasi dari banyaknya atau jutaannya mahasiswa gitu kan. Tapi di sini muncullah masalah ya. Nomor tiga, hasil sampel itu tidak selalu akurat. Benar ya. Tapi belum tentu akurat 100% gitu kan. Bisa saja kalau kita ambil sampel yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa hasilnya, tapi seberapa yakin. Nomor empat ya, perlu alat untuk mengukur tingkat keyakinan itu. Seberapa yakin kita terhadap hasil itu ya. Itu adalah yang pentingnya. Nah, disinilah konsep interval kepercayaan itu menjadi penting. Kita lanjut next slide ketiga, yaitu pengertian interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel dengan tingkat keyakinan tertentu seperti 95% atau 99%. Menurut Ronald Fisher, interval kepercayaan digunakan untuk menunjukkan ketidakpastian dalam estimasi parameter populasi. Nah, di sini ada beberapa hal penting, yaitu parameter populasi.
atau pH atau P-topi atau proporsi sampel gitu ya, tidak diketahui menggunakan statistik tuh, menggunakan statistik sampelnya itu X bar dan pH-nya, cari yang ya X bar dan pH. pH itu adalah proporsi sampel. Nah, confidence levelnya itu ada di 90%, 95%, dan 99% ya. Contoh sederhananya itu rata-rata eh, rata-rata sampel misalnya 500.000. Kita tidak langsung menyimpulkan itu nilai pasti, melainkan kita buat interval. Misalnya 460.000 sampai 450.000 dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, kira-kira begitu ya. Cara menghitung contoh sederhananya menggunakan uh, confidence level ya. Oke, kita next ke ini ada sedikit kesimpulan nih. Interval kepercayaan itu rentang nilai estimasi ya, digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Interval kepercayaan ini digunakan untuk memperkirakan parameter populasi dan berdasarkan data sampel dengan tingkat keyakinan tertentu, confidence level ya. 90%, 95%, dan 99%. Kira-kira begitu. Ciri khas atau ciri-ciri atau sifatnya gitu ya. Interval kepercayaan ini. Oke, kita next. Di sini ada konsep intinya nih. Konsep intinya itu rentang nilai untuk memperkirakan parameter populasi dari data sampel. Jadi bukan cuma satu angka, tapi kisaran yang menunjukkan ketidakpastian estimasi. Yang pertama ada confidence level atau tingkat kepercayaan. Ini menunjukkan seberapa yakin kita terhadap estimasi yang kita buat gitu kan. Biasanya digunakan angkanya itu 90%, 95%, dan 99%. Semakin tinggi intervalnya itu semakin lebar. Kemudian benar. Artinya kita bermain aman, tapi konsekuensinya itu hasilnya jadi kurang spesifik gitu. Ya, kalau kita bermain aman itu hasilnya itu jadi kurang spesifik kayak 99% tuh kan. Berarti intervalnya itu lebar banget, tapi itu jadi kurang spesifik gitu kan. Jadi kurang uh, mendalam atau detail, jadi kurang akurat banget gitu kan. Nah, yang kedua itu ada margin of error atau batas kesalahan. Ini adalah jarak antara nilai estimasi dengan batas atas atau bawah. Batas atas atau bawah interval. Misalnya jika estimasi kita 500 dan margin of errornya itu 40 ya, kurang lebih 40 ya, maka intervalnya itu menjadi 460 sampai 540. Yang perlu diperhatikan itu ukuran sampel juga berpengaruh. Semakin besar sampel, margin of errornya akan semakin kecil, sehingga estimasi menjadi lebih akurat gitu ya. Jadi lebih akurat kalau sampel kita semakin banyak gitu ya. Nah, di sini terdapat hubungan keduanya itu confidence level itu yang atas itu margin of errornya juga, atau confidence levelnya tinggi itu margin of errornya juga itu akan tinggi. Nah, sampelnya lebih besar, n-nya itu sampel itu lebih besar, maka margin of errornya itu akan semakin kecil gitu ya, semakin kecil. Kalau confidence levelnya itu semakin besar atau semakin tinggi margin of errornya juga maka akan semakin tinggi gitu ya. Kalau sampelnya itu semakin tinggi, margin of errornya akan semakin rendah. Oke, kita next selanjutnya itu ada
masuk ke cara menghitung interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Nah, jika standar deviasi populasi diketahui, kita menggunakan distribusi normal atau Z ya. Tapi ini tidak bisa digunakan sembarangan ya. Ada syaratnya, yaitu standar deviasi populasi harus diketahui dan data diasumsikan berdistribusi normal atau jumlah sampelnya itu cukup besar ya. Rumusnya terdiri dari dua bagian, yaitu S bar nilai tengah ya, yaitu rata-rata sampel ditambah atau dikurang dengan margin of error ya. X barnya itu adalah nilai tengah, yaitu rata-rata sampel ya, ditambah atau dikurang margin of error ya, ini margin of error nih. Oke, konsepnya itu digunakan untuk menghitung interval kepercayaan rata-rata populasi menggunakan distribusi normal Z, tabel Z ya. Syarat menggunakannya itu nih, standar deviasi populasi atau sigma ya diketahui, data berdistribusi normal atau N lebih dari 30 gitu ya. Keterangannya X bar itu rata-rata sampel, Z itu nilai dari tabel normal, contoh 1,96 untuk 95% gitu ya, confidence levelnya 95%, itu kalau di tabel Z itu 1,96 misalnya gitu kan. Nah, sigmanya itu standar deviasi populasinya, N dan N-nya itu adalah jumlah sampelnya. Gitu, kita next ya. Ini ada tabel Z-nya nih. Tabel Z distribusi normal nih ya. Kayak kayak begini dia bentukannya. Hmm, tidak perlu kalian ingat ini ya, tabel Z ini tidak perlu kalian apa ya, cukup kalian pahami aja cara menghitungnya itu aja ya, tabel Z ini. Kita cukup cari saja angkanya di dalam sini. Kalau sudah ketemu maka kita akan mengetahui, kalau tergantung kalian ya hipotesisnya apa, misalnya tabel misalnya ditambah dengan yang di atas ini gitu misalnya, nah itu menjadi hasilnya gitu kan. Nah, kita lanjut ke contoh kasusnya. Contoh kasus Z nih. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran pelanggan. Diketahui rata-rata sampel atau X barnya itu sama dengan 500.000. Standar deviasinya itu 100.000. Jumlah sampelnya itu ada 25 dan tingkat kepercayaannya itu 95% dengan nilai Z sebesar 1,96 ya. Ini cara penyelesaiannya ya. Cara penyelesaiannya kita hitung ya kepercayaan, interval kepercayaannya dengan menambahkan, dan langkah pertamanya itu kita hitung standar errornya yaitu 100.000 ya. 100.000 itu dibagi jumlah sampelnya 25 akar 25 ya, dan tingkat kepercayaannya itu 95% ya. 95% berarti 20.000 nih ya. Ribu dengan nilai Z sebesar 1,96 ya. Hitung margin of errornya nih. Kita hitung interval kepercayaan dengan menambahkan dan mengurangi margin of error dari rata-rata ya, sehingga diperolehlah
interval antara 460.000, 460, 800 ya, sampai 539.200. Nah, ini ada interpretasi hasilnya yaitu 460.800 sampai 539.200 ya. Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut, ya. Mana bukan berarti 95% data ada di dalam interval. Interval ini ditujukan untuk parameter populasi, bukan sampel. Jadi interval kepercayaan ini berbicara tentang ketidakpastian dalam estimasi, bukan tentang distribusi data secara langsung. Ini cara menghitungnya ya, kayak gini ya. Ini hitung cara menghitung interval kepercayaan itu X bar nih, tambah kurang margin of error-nya ya. Nah, ini margin of error-nya yang nomor 2 nih ya, margin of error sama dengan Z nih tadi. Z itu nilainya ya 1,96, 1,96 ini masukin saja ya nilainya tuh 20.000 nih, 20.000 hasil dari standar errornya 20.000 ya. Hitungnya ini sigma ini kan dibagi sampel kan, per sampelnya tuh 25 kan. Nah, 100.000 nih, 100.000 ini kan sigmanya nih, sigma tinggal masukin aja ya nilainya. Rumusnya kayak kira begini. 100.000 nih sigma nih. Ini bagi ya n kan ya, ini rumusnya, yang ini rumusnya. Ya, masukin nilainya ini, hasilnya juga ini ya. Dan hasil akhirnya itu 60.000 gitu. Interval kepercayaan rata di ini selanjutnya itu ada interval kepercayaan rata-rata ya. Konsepnya itu digunakan untuk menghitung rata-rata populasi menggunakan distribusi T atau T distribution. Sebelumnya kita menggunakan distribusi Z ya, dengan asumsi bahwa standar deviasi populasi diketahui. Oke. Namun dalam praktik kondisi ini jarang terjadi ya. Biasanya kita tidak tahu standar deviasi populasinya dan hanya memiliki data sampelnya saja. Karena itu kita menggunakan distribusi T ya. Perbedaannya ada pada dua hal utama. Pertama, kita mengganti sigma dengan S, yaitu standar deviasi sampel ya. Kalau sigma kan itu standar deviasi populasi kan, jadi kan yang ini sampel ya. Kedua, kita menggunakan nilai T yang bergantung pada derajat kebebasan, yaitu N dikurangi 1 ya. Nih, N dikurangi 1 ini rumusnya ya, X bar tambah kurang T ya, T nilai tabel ya, tabel ya. Tabel ini ya, rumusnya ya, dibagi 2, ini jumlah sampel yang dikurang 1 ya. Nah, dikali S-nya ini standar deviasi sampelnya ya, sampel. Distribusi T ini cenderung menghasilkan interval yang lebih lebar dibandingkan Z ya, karena ada ketidakpastian tambahan akibat penggunaan data sampelnya. Oke, kita next, selanjutnya itu ada nih ya, tabel distribusi T-nya ya. Oke, kita masuk ke contoh kasus T atau kita menggunakan tabel T-nya ya. Contoh kasusnya itu sebuah penelitian ingin mengetahui rata-rata nilai mahasiswa diketahui nih. Rata-rata sampel atau X bar-nya itu 70, standar deviasi sampelnya S-nya ada 10, jumlah sampelnya itu ada 16, tingkat kepercayaannya 95%, derajat kebebasannya atau DF sama dengan 15 ya. Nilai T itu sama dengan 21.
2.131. Kita lihat 2.131 ada nggak? Ini ya di tabel 15 ini ya. Di kolom 15 ini di tabel 15 di kolom 0.025 ya. Yang A ini. Oke, karena standar deviasi populasinya tidak diketahui dan jumlah sampel relatif kecil, kita menggunakan distribusi T ini ya, makanya. Hmm, Pertama, langkah perhitungannya itu sebenarnya sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di nilai yang digunakan saja. Pertama, kita hitung standar errornya, yaitu standar deviasi sampel dibagi akar jumlah sampel ya. Hasilnya adalah 2,5. Kemudian margin of error, yaitu nilai T dikalikan standar error sehingga diperoleh 5,33. Terakhir kita hitung interval kepercayaan dengan menambahkan dan mengurangkan margin of error dari rata-rata sampel sehingga diperoleh interval antara 64,67 sampai 75,33 ya. Oke, ngerti ya. Dan next selanjutnya interval kepercayaan proporsi ini. Sekarang kita lihat contoh untuk proporsi ya. Misalnya dari 100 responden, misalnya 100 responden nih, 60 orang menyukai produk A, berarti proporsi sampelnya adalah 0,6 atau 60% ya. Langkah pertama, sorry, kita belum masuk ke perhitungannya ya. Kita masih di konsep dan contoh konteksnya dulu nih yang digunakan. Interval kepercayaan proporsi ini konsepnya itu digunakan untuk mengestimasi proporsi populasi EP ya. Biasanya dalam bentuk persentase, survei, soal polling, dan preferensi. Contoh konteksnya itu presentase pengguna yang menyukai produk, presentase mahasiswa yang lulus tepat waktu gitu ya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa persen orang yang menyukai suatu produk. Hasil dari sampel biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi, misalnya 0,6 atau 60% gitu ya. Untuk kasus seperti ini kita tetap menggunakan distribusi normal atau Z ya, tetapi dengan rumus yang berbeda karena bentuk datanya bukan rata-rata melainkan proporsi. Di dalam rumus ini kita menggunakan P topi atau pH ya, pH atau ini pH ya, pH proporsi sampelnya sebagai estimasi dari proporsi populasi. Oke, kita next selanjutnya. Contoh proporsi ini, ini yang aku bacakan tadi ya. Dari 100 responden itu 60 orang menyukai produk A. Diketahui ya, jumlah sampel N itu 100, jumlah yang menyukainya 60, proses sampel yang pH-nya itu 0,6, tingkat kepercayaannya 95%, Z-nya sama dengan 1,6. Oke, langkah pertama kita hitung standar errornya dulu ya. Menggunakan rumus proporsi dan hasilnya sekitar 0,049 ya. Ini ya rumusnya. Tinggal masukin saja ini angkanya ini ya, ini rumusnya ini. pH nih, pH-nya kan 0,6 dimasukin ini. Ini satu nih. Oke, kita next selanjutnya itu perbandingan insight-nya. Perbandingan insight.
perbandingan dan insight ya, perbandingan metode Z versus T ya, tabel Z dan versus tabel T. Z itu kalau sigmanya diketahui sampelnya besar ya. Oke, T itu kalau sigmanya tidak diketahui dan sampelnya kecil. Kita menggunakan tabel T dan tabel Z itu kapan? Kira-kira begitu ya. N besar itu sama dengan tabel T itu mendekati Z ya. Kalau sampelnya besar, tabel T itu mendekati Z ya, mendekati tabel Z. Mean versus proporsi nih. Mean itu data numerik atau rata-rata ya. Proporsi itu data persentase kayak 0 sampai 1% gitu ya. Pengaruh ukuran sampelnya N besar, intervalnya itu lebih sempit ya, dan N kecil itu intervalnya lebih lebar. Tuh. Oke, di sini ada kesalahan umum nih biasanya ya. Salah memilih distribusi menggunakan tabel Z padahal sigmanya itu tidak diketahui ya. Seharusnya menggunakan tabel T. Salah interpretasi confidence level menganggap 95% data berada dalam interval ya. Padahal untuk parameter populasi itu kan. Yang ketiga itu mengabaikan ukuran sampel sampel kecil tapi tetap pakai pendekatan yang tidak sesuai gitu. Dan yang keempat itu tidak konsisten satuan mencampur desimal dan persen dalam perhitungan gitu ya. Kira-kira begitu kesalahan umumnya yang sering dijumpai. Nah, ini kesimpulannya interval kepercayaan digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel. Hasil dinyatakan dalam bentuk rentang interval dan bukan angka yang pasti ya. Pemilihan metode bergantung pada kondisi data. Tabel Z itu kalau sigmanya tidak diketahui, kalau sigmanya diketahui ya, atau standar deviasi standar deviasinya itu diketahui lah ya. Tabel T-nya itu kalau sigmanya tidak diketahui atau standar deviasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan tabel T ya, tabel T kalau tidak diketahui. Proporsi itu data persentase ya. Ukuran sampel mempengaruhi tingkat akurasi estimasinya. Penting sekali untuk memiliki sampel yang banyak sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, Gustaf Setiawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.